Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Mbak, silahkan duduk. Perkenalkan saya Bidan Meli yang bertugas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf, apakah Mbak bisa menyebutkan nama dan tanggal lahir? Dengan Mbak Iis, tanggal lahir 10 Oktober tahun 1999 Bu. Baik, dengan Mbak Iis, apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya dengar sebelum menikah perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Apa itu benar ya Bu? Benar sekali Mbak, selain alasan cinta, bukankah pernikahan seringkali dilakukan karena ingin mendapatkan keturunan yang sehat? Pemeriksaan kesehatan pranikah sangat penting untuk mengetahui kondisi pasangan serta gambaran masa depan pernikahan, terutama yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi atau fertilitas, dan genetika atau keturunan. Juga untuk memperoleh kesiapan mental karena masing-masing mengetahui benar kondisi kesehatan calon pasangan hidupnya. Oh, begitu ya Bu Bidan. Apakah Mbak Iis bersedia dilakukan konseling terlebih dahulu? Tujuannya untuk mengetahui apakah calon pengantin benar-benar sudah siap menikah atau belum. Jika ternyata ditemukan masalah, segera mungkin bisa dicari pemecahnya. Waktunya kurang lebih sekitar 10 menit, apakah Mbak Iis bersedia? Saya bersedia Bu Bidan. Baik, sebelum dimulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Baik, kalau tidak ada, apa Ibu pernah mendengar istilah PHBS? Sepertinya pernah mendengar Bu, tapi saya lupa kepanjangannya. Baik, saya jelaskan ya. PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, bagaimana sih cara menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat? Yaitu dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, baik sebelum dan sesudah makan atau setelah beraktivitas, menggunakan masker ketika bepergian, social distancing, menggunakan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau seperti mencuci dan memasak, dan sering melakukan aktivitas fisik setiap hari atau seperti berlari, bersepeda, atau hal lain yang bisa mengeluarkan keringat. Oh iya Bu, tapi saya jarang sekali memasak. Hampir setiap hari saya selalu GoFood dan saya jarang melakukan aktivitas fisik Bu, karena mager. Begini Mbak, mengonsumsi makanan cepat saji terus-menerus bisa membahayakan kesehatan. Orang yang memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung juga harus berhati-hati terhadap makanan siap saji tersebut. Kadar lemak pada makanan ini cukup tinggi. Contohnya saja dalam satu porsi kentang goreng dan nugget ayam goreng terdapat total lemak jenuh sekitar 41 hingga 71 gram. Salah satu bahayanya yaitu dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Kemudian kurang melakukan aktivitas fisik akan mengakibatkan berat badan Mbak menjadi tidak terkontrol dan tentunya memberikan dampak buruk bagi tubuh. Salah satunya obesitas. Jadi mulai sekarang Mbak harus mengurangi makanan-makanan cepat saji dan sempatkan melakukan aktivitas fisik yang dapat mengeluarkan keringat setiap hari. Selain itu Mbak juga harus banyak mengonsumsi asam folat karena asam folat bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan Mbak. Oh, ternyata dampak buruknya sangat besar ya Bu, saya baru tahu. Kalau begitu, saya akan mengurangi makanan cepat saji, menyempatkan waktu untuk berolahraga, dan mengkonsumsi asam folat. Mohon maaf sebelumnya Mbak, saya memberitahu cara membasuh vagina dengan benar ya Mbak. Pastikan untuk selalu membersihkan vagina, terutama sehabis buang air kecil. Cara membersihkan vagina yang benar adalah dengan membasuhnya dengan air dari depan ke belakang. Cara membersihkan vagina yang tidak tepat bisa menyebabkan kuman masuk ke area tersebut dan menimbulkan infeksi. Oh, begitu ya Bu Bidan. Ternyata banyak yang belum saya tahu tentang cara menjaga kesehatan alat produksi. Apakah Mbak Iis sudah pernah mendapatkan imunisasi TT? Belum Bu Bidan. Imunisasi TT itu apa ya Bu Bidan? Apakah sebelum menikah harus diwajibkan imunisasi TT? Suntik TT atau tetanus toxoid sebenarnya merupakan cara pencegahan terhadap penyakit tetanus
neonatorum atau tetanus pada bayi dan tetanus pada ibu. Vaksin ini perlu diberikan pada perempuan yang tidak melengkapi imunisasi dasar terhadap vaksin tetanus yang jumlahnya 3 kali suntikan atau 10 tahun booster selama hidup. Manfaat suntik TT bagi perempuan adalah mencegah infeksi penyebab tetanus pada vagina, baik ketika malam pertama maupun saat melahirkan. Mengapa harus diberikan sebelum menikah? Karena pada malam pertama ketika pasangan melakukan hubungan suami istri pertama kalinya, selaput darah wanita akan robek sehingga muncul luka di vagina. Nah, luka ini yang akan menyebabkan masuknya bakteri penyebab tetanus. Selain itu, tidak sterilnya alat bantu persalinan, khususnya di klinik kecil di pedesaan, dapat memicu tetanus pada organ kewanitaan. Setiap perempuan yang akan dan setelah menikah perlu mendapatkan vaksin TT sebanyak 5 kali. Kelimanya dilakukan secara bertahap. Jadwal suntik TT biasanya dimulai sebelum menikah hingga sekitar 2 tahun sesudah itu. Oh, kalau gitu nanti saya akan melakukan imunisasi TT, Bu Bidan. Baik, sebelumnya mohon maaf, apakah Mbak Iis mengetahui bahaya penyakit menular seksual? Belum tahu, Bu Bidan. Saya jelaskan sedikit ya Mbak, penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual ada banyak macam ya Mbak. Yang pertama ada gonore, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Sedangkan komplikasi gonore pada wanita bisa terjadi penjalaran infeksi ke rahim dan saluran telur, sehingga dapat menyebabkan kemandulan tulang. Apabila ibu hamil terkena gonore, dapat menularkan ke bayi saat melahirkan, sehingga menyebabkan infeksi pada mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Yang kedua, infeksi genital non-spesifik, yaitu infeksi traktus genital yang disebabkan oleh penyebab yang tidak spesifik. Namun paling banyak infeksi ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis dan Ureaplasma urealyticum. Komplikasi infeksi genitalia non-spesifik. Komplikasi infeksi genitalia non-spesifik pada wanita bisa berupa infeksi saluran telur atau kemandulan, radang saluran kencing, ketuban pecah dini, bayi prematur, dan yang terakhir sifilis, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan bersifat kronis, yang biasa disebut penyakit raja singa. Komplikasi sifilis dapat terjadi pada proses kehamilan atau terjadi sifilis kongenital. Kondisi ini dapat mengakibatkan abortus, kematian janin atau lahir dengan kerusakan kulit, hati, limfa, dan keterbelakangan mental. Dan masih banyak lagi Mbak. Ternyata penyakit IMS sangat berbahaya ya Bu, sampai mengakibatkan kemandulan dan bisa sampai meninggal. Kalau begitu, saya akan lebih waspada ya Bu Bidan. Apakah Mbak atau calon suami merokok, peminum minuman keras, ataupun pengguna narkoba? Kalau saya tidak Bu Bidan, tetapi calon suami saya merokok. Begini Mbak, sebatang rokok mengandung lebih dari 4.000 macam zat berbahaya. 43 diantaranya adalah karsinogen, penyebab kanker, dan yang paling berbahaya adalah kandungan zat adiktif yang membuat ketergantungan pada rokok, sehingga perokok tidak punya pilihan kecuali untuk terus mengonsumsi rokok karena kecanduan. Dampaknya bisa mengurangi tingkat kesuburan, menyebabkan gangguan pada janin, salah satunya bisa lahir prematur, gangguan pernapasan, sama seperti perokok aktif. Perokok pasif juga berpotensi terkena kanker dan penyakit jantung. Jadi calon suami Mbak juga harus mengurangi rokok ya, mulai dari sekarang. Oh, seperti itu ya Bu? Iya Mbak Iis, dari konseling ini apa saja yang Mbak tangkap?
Jadi mulai sekarang saya harus menerapkan PHBS, banyak mengkonsumsi asam folat, membasuh vagina terutama saat buang air kecil, dilakukan dari depan ke belakang. Terus saya harus melakukan imunisasi TT sebelum menikah karena manfaat suntik TT bagi wanita adalah mencegah infeksi penyebab tetanus pada vagina. Ada banyak macam-macam infeksi menular seksual yang sangat berbahaya, dan saya juga akan komunikasikan dengan calon suami saya tentang bahayanya merokok, agar suami saya bisa mulai membiasakan diri dari sekarang untuk tidak merokok lagi, Bu Bidan. Betul sekali Mbak Iis, sudah paham ya. Sebelum konseling hari ini saya cukupkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu Bidan. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah untuk konseling hari ini sudah cukup. Setelah ini Mbak Iis bisa pergi ke rumah sakit terdekat untuk melakukan screening atau pemeriksaan fisik ya Bu. Iya Bu Bidan, terima kasih banyak, informasinya sangat bermanfaat. Saya akan melaksanakan saran yang telah Bu Bidan katakan tadi. Saya pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya Mbak.